Zaman ini udah mau mendekati akhir. Sekarang nih, tahun ini baru segini, tunggu tahun depan. Bakalan lebih banyak orang yang sesat. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktimul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus shalah wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah. Ku sabar, ku sholat. Jangan mencampur adukan antara hak dan batil. Yang saya lebih menyentuhnya itu, si kakek itu ngomong, kamu jaga ibu kamu, katanya gitu. Itu ibu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman misi ataupun pengalaman horornya nih. Nah, di samping gue nih udah ada Kang Omat. Waduh, udah lama kita tidak bertemu. Alhamdulillah. Sekitar 2 tahun yang lalu. Kurang ya lebih. Kan? Kurang lebih, bahkan dari tahun 2021 kalau nggak salah ya. Mungkin teman-teman semua ngikutin gua dari sebelum 100.000, udah 100.000 deh. Mungkin teman-teman semua udah familiar lah dengan Kang Omat, dan gue bilang nih legendnya Ngopi Horor nih kan. Soalnya banyak yang senang Kang ketika Kang Omat cerita tuh, karena nggak cuma di horornya tapi di bagian sejarahnya dan juga analoginya. Oh ternyata kayak gini ya, itu yang dijadi tertarik itu teman-teman semua. Bahkan ada juga ya yang bilang tuh, Kang, Bang, hadirin lagi dong yang cerita sejarah Gunung Cikure. Saat itu kan Kang Omat. Bener gak? Ya kan Kang Omat. Nah ini Kang Omat sudah kita hadirkan lagi nih. Jadi teman-teman semua yang mungkin habis nonton video ini terus gabut gitu kan, Kang Omat masih ada YouTube ya? Masih, cuman ya sekarang lagi ini dulu. Nah tapi didaramin sama teman-teman semua supaya Kang Omat ini semangat lagi. Yaitu YouTube-nya apa Bang? Kang? Barudak horor masih barudak horor. Jadi kalau teman-teman semua nggak tahu barudak horor tuh, barudak tuh kayak temen ya. Iya, ya, temen ngopi lah. Temen biasa. Ngopi, ya kalau temen ngopi sini sambil cerita horor ya kan, ngopi horor. Iya, kayak gini aja. Kayak gini aja. Oh, oke. Kang, pada video kali ini nih, Kang Omat pengen ceritain kejadiannya saat di mana nih, Kang? Ini saya mau menceritakan tentang waktu saya menaik Gunung Sanggabuana, Karawang. Sanggabuana di Karawang ya. Itu tahun berapa itu Kang? Itu saya naik 2 kali itu. Oke. Tahun 2010 sekali, tahun disambung tahun 2011. Oke, 10 sama 11. Oke, dan kalau boleh tahu nih Kang, gue soalnya nggak pengen lama-lama lagi nih, soalnya pengen dengerin langsung cerita Kang Omat. Intinya tuh saat ke Gunung Sanggabuana tuh ngalamin kejadian apa Kang, intinya tuh Kang? Jadi yang paling intinya itu saya banyak banyak pesan juga, pesan-pesan moral atau terus buat para pemirsa juga, buat saudara-saudara kita juga ada. Terus kalau hal-hal mistisnya ya pastinya ada, pasti ada gitu ya. Kan selama perjalanan gitu kan, gangguan-gangguan ada. Oke, 2010 dan juga 2011 sekitar 13 sampai 14 tahun yang lalu tuh Kang ya. Karena memang yang saya mau ceritain ini awalnya ya dari 2010. Baru ke 2011. Oh, berarti diceritain dari 2010 nih. Ya, dan gue yakin banget nanti pasti Kang Omat akan menceritakan tentang sejarah dan juga legendanya Gunung Sanggabuana ini sih. Gue yakin banget nih. Insya Allah. Oke, Kang, mungkin tahan dulu kali ya Kang Omat cerita ini. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Kang, diminum dulu, Kang. Masih ada. Masih. Tetap kopinya masih yang sama. Coba aja kalau nggak percaya. Nih, tuh, ya kan? Beh, enak kan? Mantap. Masih sama ya kopinya ya? Oh. Nggak berubah ini. Nggak berubah kan? Oke, langsung aja. Sikat!
Jadi begini Bang ceritanya. Saya mulai dari belakang dulu ya. Oke. Jadi sebelum saya ada kejadian-kejadian hal yang banyak lah. Banyak pesan-pesan juga lah gitu. Jadi awalnya itu waktu tahun 2010 saya sempat naik tuh ke Sangga Buana. Itu sama teman-teman. Oke. Sama teman-teman berempat. Ya memang waktu tahun 2010 memang gunung itu kan waktu yang saya tahu ini ya. Gunung Sangga Buana dibuka buat pendakian itu tahun 2015. Oh, berarti dulunya dulunya belum ada, belum ada. Cuman kalau misalkan penziarah yang ziarah-ziarah entah itu ziarah apalah atau mungkin di situ ada patilasan juga mungkin ya. Memang udah ada, dari dulu juga udah ada. Nah, di situ memang saya sempat sama teman-teman juga kan istilahnya singkat ceritanya kita berangkat tuh ke Gunung Sangga Buana. Nah, tapi sebelum saya naik emang di situ udah ada kuncen, Pak. Kuncen gunungnya? Ya. Oke. Saya nanya-nanya gitu kan. Ya kalau di sini mah katanya ya orang-orang yang anak-anak yang mendaki mah belum ada. Ada juga saya nemuin yang berziarah. Nah, di situ saya penasaran tuh. Emang ziarah kemana? Terus ada patilasan, makom atau makam kata saya di situ. Ya di situ ada patilasan Maparaji Maparaji, terus ada Ayang Sepu Jagat, segala patilasan gitu kan. Nah di situ apa iya ya kata saya. Tapi menurut pengetahuan saya kata saya nggak kayak gini ya kata saya. Nggak ada kayak gitu gitu kan. Udahlah kata saya disimpangin aja lah itu mah. Sana anak orang kita niatnya mau naik kata saya lah. Nggak ada niat apa-apa. Udahlah ceritanya naik tuh. Itu di situ emang kalau nggak salah itu jam 2 lah. Jam 2 siang. Jam 2 siang itu. Lagi panas-panasnya lah itu. Itu sama teman-teman nggak tahu kalau anak-anak melihat apa enggak ya. Itu saya udah ngerasa ada yang ngikutin. Kan ada 2 jalur tuh. Ada yang ke arah Kebun Jambe. Ada yang ke arah puncak. Di situ saya sempat ngeblank. Kayak ada sesuatu yang nunjukin saya harus ke Kebun Jambe. Udah gitu sama teman saya tuh ditepak, "Woi, lu jangan ngelamun." Ini bukan ngelamun, ini mah kata saya ini kayak ada yang ngebisik saya suruh ke sana. Udahlah jangan macam-macam katanya. Orang kita berempat katanya. Udah keburu sore katanya itu naik aja. Kan nggak jauh tuh dari situ mau ke puncak. Paling kalau nggak salah itu 4 kiloan ya kalau nggak salah itu. 4 kiloan mau ke puncak. Nah. Akhirnya ke puncak tuh lagi. Emang di situ ada makam 2. Cuman belum dinamain. Nggak tahu itu makam siapa. Nggak tahu itu makam siapa. Itu mah berbentuk batu aja. Itu juga saya nggak ngeyakinin ini makam atau makom. Oke, makam atau makom. Makom gitu kan. Nah di situ kata teman-teman tuh yang 3 itu, ada makam tuh masa kita mau di sini katanya. Udah nggak apa-apa kata saya. Orang ini mah disebut makam, ya makam siapa kata saya. Disebut makom ya siapa yang ngadain makom di sini gitu kan. Ceritanya kita udah di situ tuh maghrib. Mungkin saya yang tadinya awalnya emang sugesti saya udah kemana lah gitu kan. Nah di situ memang saya ngelihat ada sosok, kalau orang bilang sekarang ya badan manusia berkepala anjing. Pernah dengar kan? Iya. Kan pernah dengar kan? Iya. Yang ada cerita kayak gitu. Iya. Itu sebenarnya bukan manusia. Tapi itu anjing. Emang postur badannya gede. Cuman emang tangan sama kakinya panjang. Jadi bukan badan seperti badan manusia, bukan. Cuman saya ngeyakinin, oh ini biang kerok yang jaga di situ. 2 makam ataupun makom itu. Iya. Jadi kalau ada orang yang ke situ, ya dia. Karena apa? Dia sempat nggak itu ngebisik atau gimana, cuman dengar saya. Banyak orang yang seperti kamu. Kata itu tuh, kata si siluman lah Luman ya. Itu. Kamu jangan ikut campur. Orang yang seperti kamu dari dulu udah ada, pada mati semua. Itu. Nah, itu kalau nggak salah saya habis sholat maghrib lah.
Itu pun saya lagi ngerokok juga. Habis gini anak-anak mah lagi ngitar aja gitu kan. Padahal mah berisik gitu anak-anak. Cuman saya anehnya itu ya nggak kedengaran anak lain ngobrol. Saya cuma yang dirasain tuh sunyi. Sini pas sunyi jadi saya fokus ke situ. Seolah-olah saya nggak ada teman sama sekali gitu kan. Nah, di situ saya cuman geleng-geleng kepala aja. Bahkan di situ saya emang nggak apa ya namanya disebut linglung enggak lah. Itu emang saya keadaan sadar. Nah, sepintas dalam hati saya, dalam pikiran saya, oh kata saya berarti yang jadi biang kerok manusia disesatin itu ya dia juga kata saya. Cuman melalui manusia juga. Udahlah kata saya, udah dibiarin. Kita kan lagi pada jomblo nih, kata si Ardi tuh namanya. Woi kita lagi pada jomblo nih, ini kebetulan nih ada makam nih. Saya kan punya cerita nih, katanya banyak orang-orang jalan di sini, mungkin kan mereka banyak minta-minta di sini, siapa tahu kita dapat berkah katanya gitu kan. Alah kata saya itu mah cuman sebatas berita-berita lah gitu kan, nggak usah dipercaya. Udah kita apa salahnya sih kalau mencoba katanya. Udahlah terserah sama aja kata saya gitu. Anak-anak tuh, pada zikir ya ya emang biasa zikir, yang dibaca itu zikir. Bukan bahasa yang macam-macam, bukan biasa zikir ngedoain. Terus saya tanya, woi gini ya, saya mau tanya, ini kamu ngedoain siapa? Hah? Makam, nggak tahu makam siapa. Patilasan siapa? Terus kalau kita mau ngirim doa sama siapa kata saya? Gimana mau nyampe kata saya gitu kan? Ya juga ya gitu. Kok kita kayak orang belon ya? Nah di situ anak-anak udah mulai dikecohin. Karena memang waktu posisi saya di situ, si sosok itu emang nggak kemana-mana, di situ aja. Masih di situ. Setelah itu terjadilah di situ si Ardi itu teman saya kesurupan. Apa ngomongnya? Kamu jangan macam-macam di sini. Ini tempat keramat. Kamu tidak sopan ngejek-ngejek tempat ini. Kalau mau di sini, kamu ngadain sesajen atau apa namanya, kayak nyuguhin lah, kayak suguhin itu, marahnya kayak gitu. Mana dupanya? Mana sesajen? Kalau nggak ada itu, turun kamu katanya. Itu teman saya kesurupan itu. Kata saya gini, wah, jadi ini kata saya, yang selama ini yang bikin sesat manusia ini kamu. Itu tugas saya. Dari sebelum nenek moyang kamu, saya udah ada di sini. Tujuan saya cuma satu, supaya bangsa-bangsa kamu itu sesat, gitu katanya. Terus dia tunggu, sebentar lagi pemimpin saya datang. Siapa pemimpin kamu? Dajjal. Kaum saya, bahkan dari bangsa kamu juga, udah banyak yang menanti pemimpin saya. Dajjal. Itu namanya siapa? Dia ngaku namanya Al-Wasim. Siapa? Al-Wasim. Kamu siapa? Wasim. Wah, iblis kata saya gitu. Itu termasuk iblis. Memang dia tugasnya nyesatin. Kalau saya misalkan mau coba ngelurusin manusia, silahkan. Saya nggak ngelarang. Cuman dengan satu alasan, katanya gitu. Jadi seolah-olah ngancam lah. Satu yang nyelamatin, 1000 yang nyesatin. Karena memang anak buahnya banyak kali ya. Kayak gitu ya pastilah gitu kan. Biasanya nih ya. Biasanya kan saya kalau ngedaki, kalau misalkan ketemu hal-hal gaib itu kan biasanya kayak kuntilanak ya, kayak sosok seram atau gimana. Lah kata saya, aku ini beda. Kok malah ditunjukin sama antek biang keladinya ya, yang di atas rata-rata lah gitu kan. Bahkan kalau misalkan ya walau alam gitu ya, kalau misalkan kita kalau dibicarakan dengan segi kekuatan maksudnya kan, kekuatan mungkin itu bukan ranah saya bang. Itu ranahnya udah beda ya. Udah beda. Karena apa? Perwujudannya itu bukan cuma anjing doang. Ada lagi? Iya, kepalanya kambing. Ada yang kepala kambing situ.
kamu yang ngaku-ngaku nama ini, nggak saya sebutnya namanya. Kamu yang ngaku-ngaku ini ada yang, oh itu ada makom ini. Oh. Lewat bangsa kamu. Oke. Dulu pernah ada yang ngancurin tempat ini. Ada lagi anak buah saya datang ke sini, ramai lagi, sambil ketawa. Nah di situ karena itu omongan dari kesurupan teman saya. Nah di situ dia bahkan nggak tahu itu bahasa apa ya, nggak tahu bahasa Ibrani, tapi kayak bahasa Ibrani kalau nggak saya itu. Karena saya memang nggak ngerti lah. Jadi kayak cuman ada yang sedikit yang saya petik tuh, yang saya dengar gitu kan, kayak begini, lanjut, gitu. Apa tuh? Kayak apa ya? Kalau di reply mah kayak ya cuj ya kayak gitu. Jadi setiap sebelum ngomong tuh itu gitu. Itu artinya apa? Lanjut itu? Ya nggak tahu saya itu. Oh. Cuman saya berpikirnya, oh ini mungkin menandakan memang udah akhir zaman Bang. Jadi intinya antek-antek Dajjal emang udah pada keluar. Bukan dari makhluk halusnya aja, tapi dari iblis berwujud manusia. Begitu. Karena memang mereka kan dari dulu begitu. Iya, betul. Ya. Iya. Nah, nggak usah diperpanjang lah cerita, maksudnya jauh lagi lah kalau ke situ. Mungkin nanti lain waktu. Ya. Di situ saya mulai baca-baca. Lucunya apa Bang? Apa tuh? Kan sama teman yang dua tuh. Baca Yasin. Aduh, nggak ketalar katanya, nggak apa. Udah baca apa aja. Ayat kursi, Fatihah, Falak Binas kata saya. Coba sih, malah ketawa Bang. Ngikutin. Yang kesukaan itu? Bahkan teman saya tuh yang satu. Baru aja nyebut Allahu la ilaha illa. Sampai kayak dicekik tuh. Kayak seolah-olah ditahan gitu kan. Malah dia yang lanjutin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kayak ngeledek gitu. Saya kena mental itu Bang. Karena apa? Ya contohnya gini Bang. Ada yang kesurupan. Kan biasanya di ruqyah. Iya. Jadi yang ikut. Gimana coba keluarnya? Dia ternyata hafal juga ya? Iya, dia ngikutin Bang. Wah kata saya ini benar-benar iblis ini. Karena iblis juga pintar ya. Iya betul. Nah cuman satu. Kata saya, kamu baca ayat harus yakin. Iblis cuman baca doang, cuman hafal doang. Tapi kamu harus yakin, minta pertolongan sama Allah. Dia yang lebih kuasa. Gak ada satupun kekuatan yang melebihi Allah kata saya. Yakin kata saya. Wah baru tuh di situ diyakinin, dihusuin lah gitu kan, yakin. Ya terus dia juga ikut baca. Cuman pada akhirnya dia kalah. Si iblisnya itu. Ya akhirnya karena yang dari doa itu ya dari doa atau kita bacaan-bacaan apa emang fungsinya yakin sih. Ya. Ibaratnya kalau kita ngebaca doanya panjang, kalau nggak yakin ya tetap aja. Iya. Karena kan bisikan-bisikan setan bisa aja. Betul, kan? betul. Kita juga belum bisa kan kayak gitu. Jangan cuma hafal tapi yakin. Iya, ya. jadi harus ngeyakinin. Iya, antara ucapan, lisan sama hati ya. Terus harus konsentrasi bener-bener minta kepada Allah yang Maha Kuasa. Iya. Nah, di situ itu hilang tuh. Sampai teman saya itu sadar-sadarnya adalah 30 menit aja. Orang gini terus Bang. Jadi pas begitu keluar nggak langsung begini. Jadi kayak sukmanya itu kayak dibawa gimana ya? Emang udah sadar. Iya. Cuman belum sadar penuh. Belum gitu sadar ya. penuh kayak gini aja. Nah, udah lama baru tuh sadar. Sadarnya lama amat. Saya terbang. Terbang kemana? Ini kan lagi di sini di gunung. Enggak, saya terbang. Banyak orang di bawah, banyak orang katanya. Saya terbang, ada yang bawa 2. Waduh, saya untungnya nggak dibawa. Kan kalau kayak gitu bisa bawa sukma Bang. Iya. Ya, bisa bawa sukma. Nah, takutnya begitu doang nggak saya mah. Nah di situ itu lumayan lama lah. Di situ emang saya juga udah mulai nggak enak lah. Takutnya ada apa-apa. Itu pun kita kan juga nggak ngelakuin hal-hal yang di luar aturan lah. Cuman sebatas berkemah doang Bang.
Terus adapun gangguan-gangguan itu, ya saya yang meyakininya bukan karena kita yang salah, karena memang dia sengaja mau ngeganggu, gitu kan. Karena emang dari awalnya juga udah ini, gimana nih, turun apa enggak? Turun. Nggak bakalan benar, turun. Malam itu juga dong? Ya, saya nggak jadi nginep di situ, turun. Kira-kira itu 12:30 lah, turun. Turun. Ya itu ngikutin bang. Sosok wujud yang kepala kambing itu ngikutin, kepala anjing ngikutin. Kayak orang yang mantau gitu ya, kayak memang sengaja mau ngeganggu gitu. Nah di situ pas saya tiba tengah-tengah yang mau ke arah Jambe, saya ngeliat kakek-kakek kayak resi, kalau dulu mah resi lah. Resi. Ya, kayak pakaian yang ininya diikat putih, terus ini selendang kan, ini putih, situ. Gini aja, dia ngemuk-ngemuk kepala. Nah itu posisinya si kakek-kakek ada di persimpangan yang mau ke Kebon Jambe. Di situ turun. Woi, bentar-bentar ya kata saya. Itu saya mau ke situ dulu. Karena memang anak-anak udah inilah ngedrop lah gitu. Udah nggak enak lah mungkin berasanya. Udah turun. Jangan macam-macam. Kita di atas sudah ada gangguan. Ya, udah kamu jangan macam-macam lagi. Kata. Ya udah. Kata. Nah itu dari hati saya. Mungkin saya harus kesini lagi. Dari hati saya. Ke Gunung Sanggabuana lagi. Cuman tujuan saya penasaran. Yang di Kebon Jambe itu sebenarnya apa gitu kan. Akhirnya turun. Sampai saya juga mungkin yang kesurupan itu kan lemes banget tuh dia. Sampai gendongnya gantian bang. Ke bawahnya? Iya. Udah gitu pas saya tiba di Kuncen tuh. Lah itu kenapa katanya. Ini bah jatuh kata saya nggak ngomong apa-apa lah. Takutnya ada gini gitu kan. Jatuh bah, iya makanya hati-hati. Ya udah istirahat dulu di situ. Nah di situ saya lagi istirahat. Karena ada Cikahuripan tuh. Saya ke sana sendiri tapi itu nggak tahu kapan ngebuangnya, nggak tahu kapan ke situnya. Pas saya mau minum air karena mau ngambil air juga, itu banyak celana dalam. Sempak gitu? Iya, cuman kebanyakan kayaknya itu kalau karena saya iseng juga ya, ini celana dalam siapa kata gitu kan. Sempet dibuka gitu. Ukuran apaan XL? Iya. Kalau ukuran saya nggak tahu ya. Nggak tahu itu. Cuman yang saya lihat itu banyak tumpukan celana dalam sama bra juga. Cuman memang kebanyakan memang pakaian wanita. Di satu lokasi itu gitu, Kang. Pakaian wanita. Di situ banyak berserakan, Bang. Ini kata saya hutan bukannya dijaga malah dibikinin sampah. Ini apa maksudnya kayak gitu? Ada tuh yang ngedengung buang sial. Ada yang ngomong gitu. Hah, buang sial? Masa kata saya buang sial sampai ngebuang ini ya dalam ya nggak masuk akal lah gitu ya. Betul. Ada juga buang kotoran kali ya. Nah itu iya bener tapi ini buang daleman ya. Iya buang daleman gitu kan. Nah kata saya nggak jadi tuh ngambil air karena emang gitulah. Saya mau nanya ke Kuncen nggak enak. Saya. Tapi penasaran juga. Ki, saya mau nanya. Itu di situ tuh ada pakaian dalam. Di mana? Itu yang kata Aki air Cikahuripan tuh. Seaki mah nggak tahu. Orang Aki di sini aja nggak pernah ke sana ke Cikahuripan, cuma nunjukin jalan doang. Ya Aki kata saya. Enggak, maksudnya saya mau tahu tujuannya. Apakah itu emang sengaja dibuang ke situ atau ada maksud tertentu? Gitu kan. Datanglah 2 orang, pakainya hitam. Kayak biasalah pakaian pangsi hitam. Berdua bawa batong. Pak mau kemana kata saya. Ini mau ziarah. Terus ngobrol tuh sama Kuncen. Agak curiga juga ya, wah ini jangan-jangan ini nih yang iblis manusianya kan saya. Udah jangan diperpanjang lah, takutnya saya ikut campur gitu kan. Udah saya sama si Kuncen itu tuh
Saya izin pamit pulang. Udah selamat aja, selamat pulang tuh. Akhir cerita pas kita sampai rumah tuh, itu jangkanya beberapa bulan dari situ. Adalah kurang lebih 5 bulanan lah, cukup lama lah. Itu saya kan tidur tuh, tidur dalam impian saya. Itu saya ditemuin kakek-kakek yang nemuin di Sanggabuana tuh, yang tadi nemuin saya tuh, yang pakai kunci itu putih itu. Iya. Ini siapa? Kok kayak kenal, kata saya. Saya nggak nanya, itu nggak nanya, cuma ngelihat doang sebenarnya. Udah. Beberapa bulan kemudian ketemu lagi dalam impian. Mimpi lagi. Ya. Sampai 3 kali begitu. Ini apa, kata saya. Cuman yang terakhir kali ngimpi itu, kan rumah saya begini nih, naik ke di bawah gunung ya, naik ke gunung tuh, kan bawah kaki gunung tuh rumah saya, naik ke sana, disuruh naik ke atas. Ngomongnya gini, Aki di Gunung Galunggung, kata kakak itu yang sama persis yang di Sanggabuana. Nanti kalau pengen kenal Aki ke Sanggabuananya, itu bahasanya Sunda. Aki siapa? Nanti aja ceritain, katanya. Oke. Nah di situ. Nah akhirnya dikarenakan emang saya juga penasaran ya, penasaran apa sih, kata saya ini, apa ini sebuah petunjuk atau apa gitu kan. Udah saya akhirnya mutusin tuh 2011 saya harus naik lagi. Akhirnya kesana lagi. Ya, cuman solo. Sendirian. Ya, nggak ngajak. Karena emang dari awal juga saya penasarannya bukan mau ke puncaknya. Tapi emang saya mau ke kebun jambe. Di situ. Mungkin itu mungkin pikir saya ya itu sebuah isyarat. Saya harus mengetahui sesuatu di sini, kata saya. Tahun 2011 saya berangkat lagi ke sana. Nah, pas saya naik lagi ke sana, kaget saya, Bang. Kenapa? Itu yang tadinya patilasan 1, 2, jadi banyak. Kok jadi banyak ya? Saya sempat deh gini, perasaan nggak kayak gini dulu, kata saya. Kemarin 2010 cuma 2. Ini cuma ada 2 doang, kata saya. Itu pun di puncak. Puncaknya, kata saya. Lah ini kok ada sampai ditulisin ada nama ini. Udah ada namanya kalau di situ. Iya. Bahkan kan waktu di situ kan saya kebetulan waktu naik kedua kali itu sampai sana itu saya sore. Karena emang saya sengaja. Sore saya. Pas di situ kuncinya juga udah lain. Beda lagi. Si Aki itu nggak tahu kemana. Tapi saya nanyain, Pak yang dulu Aki itu kemana? Meninggal. Setahun yang lalu. Nah terus ini emang suka ada yang jarah juga. Banyak. Malam-malam tertentu apalagi kalau malam bulan purnama katanya. Banyak di sini. Nah di situ, aduh kata saya ini kok malah makin banyak dalam hati, tapi ya ada patilasan ini, patilasan itu gitu kan. Kayak itu mah terserah lah gitu kan. Itu mungkin hak mereka lah gitu. Nah di situ saya berhenti tuh di warung, kan ada warung tuh. Katanya, Jang, kamu kok naik sendirian, katanya. Iya ini malah lagi mau sendiri aja, kata saya gitu kan. Saya mau nanya, Bu, ini emang banyak yang jarah? Sering, katanya. Sering banyak yang jarah. Tujuannya? Ya macam-macam, katanya. Ada yang minta kekayaan, ada yang minta pangkat, ya macam-macam lah katanya. Tapi berhasil. Ya nggak tahu ya, ada yang berhasil mungkin ada, katanya gitu. Namanya ya udah nggak aneh lagi, katanya. Saya nggak panjang lebar tuh nanya sama si ibu. Kira-kira jam 5 saya naik tuh, mulai naik. Itu di situ saya bingung lagi. Kata saya ini saya ke puncak apa ke kebun jambe ya? Kebun jambe aja lah. Kebun jambe. Saya masuk turun tuh, kan agak turun tuh. Nah di situ memang ada patilasan kayak bongkahan batu lah. Apa ya namanya? Yang gede bukan Kang? Batunya gede gitu kan? Panjang. Oh panjang. Kayak begini, tapi tipis-tipis dia. Kayak panjang begini, kayak gitu. Iya. Kayak apa ya? Pokoknya tipis lah batunya. Berserakan di situ. Ini batu apa, kata saya. Pas udah keadaan maghrib, situ saya sholat dulu lah di situ. Nah
Pas waktu Isya saya lagi iseng-iseng lah. Saya kan nggak bawa tenda bang waktu itu, waktu sendiri. Saya cuma ngandelin yang ada di situ. Iya, karena emang saya senangnya begitu. Sebenarnya kalau lagi solo, kalau daripada saya bawa inilah gitu kan ribet berat juga ya, berat. Ya. Karena sendiri saya ngegunain yang di situ aja. Bikinlah kata saya buat bisa duduk sama ini aja. Saya pas saya mau nyeduh kopi itu mulainya hujan gerimis tuh. Waduh kata saya hujan ini gimana ya. Itu terus terang aja bang. Saya nggak ngerasa itu saya lagi ada di gunung. Jadi seolah-olah ya kita lagi camping biasa gitu ya. Itu pas saya nyadar bahwa saya ingat ada di hutan, itu ada aungan macan. Maung ya? Ya mau, kayak macam lapar lah gitu kayak gitu. Waduh kata saya ini ada macan. Emang kan di situ masih ada satwanya. Ya. Kata saya kalau macan tuh yang keluar aduh habis saya ini main sendiri kata saya. Mending kalau macan jadi-jadian lah dalam hati gitu kan, saya ngobrol begitu. Udah takut lah di situ. Saya masuk ke dalam, tutupin aja udah begini. Di situ suara kayak auman macan itu kan hilang tuh. Wah, udah hilang nih kata saya. Udahlah, saya keluar lagi. Terus begini kan mati tuh api karena nggak ini. Ada gerimis juga, saya nyalain, cek. Pas saya mau rokok, pas saya mau begini, banyak bang orang di depan saya lagi duduk gini aja. Yang saya bikin takut itu pada ngeliatin saya gini aja. Orang-orangnya ditelanjang semua, nggak pakai selai pun ditelanjang semua begini aja. Astagfirullahaladzim kata saya. Di situ saya merem tuh. Merem cukup lama lah merem. Ya Allah kata saya ini mungkin halusinasi saya gitu kan. Nah di situ saya buka mata lagi tuh. Oh ya nggak ada. Nah di situ nggak kedengaran suara, nggak kedengaran orang jalan gitu. Tiba-tiba ada yang nepak kopi jang gitu. Lah kata saya siapa yang nepak bahu saya gitu kan. Saya ngelihat ke belakang nggak ada. Ya Allah kata saya, kalau memang saya harus di sini, harus terakhir nih saya naik gunung di sini, saya pasrah. Ini udah benar-benar lain lagi kata saya. Nepak lagi. Kenapa takut? Baru aja segini katanya udah takut. Jangan takut. Kan bangsa kamu itu diciptakan Allah itu sempurna. Ya. Masa takut sama bangsa-bangsa saya? Lah kok ini jin lain kata saya ya, bicaranya lain gitu kan. Cuma emang bahasanya itu suaranya itu suara kakak-kakak. Sini katanya. Ke belakang muter-muter. Saya muter tuh ke belakang. Ada bang di belakang lagi duduk, lagi begini aja. Apa wujudnya? Yang saya lihat wujudnya begitu. Yang putih. Iya. Oh. Ini mah kata saya kayak ada yang di dalam mimpi saya. Yang nyuruh ke sini. Yang di Galunggung bukan Ki. Bahkan dia tahu riwayat hidup saya tahu. Si beliau itu tahu bang. Riwayat hidup saya dari kecil. Oh kayak silsilah. Iya riwayat hidup saya gitu kan. Jadi kan Gunung Galunggung itu kan emang berdekatan lah sama kampung saya. Emang beda kota lah. Cuman berdekatan. Kamu darah yang di Gunung Putri ya? Iya kata saya. Terus keluarga kamu ini kata saya heran bang, kok bisa kata saya, kok kakek tahu. Aki dalam sehari ngelilingin gunung yang ada di Jawa Barat tiap hari. Kalau nggak percaya atau nggak apa-apa, karena memang Aki mah bukan sebangsa kamu. Aki mah jujur aja jin. Dia ngakuin jin. Cuman Aki juga kan diperintah beribadah katanya. Nah, terus saya nanya, Ki, ini tujuan Aki ke sini. Saya harus berani ke sini malam-malam sendiri ke gunung. Ini tujuannya apa? Nggak ada apa-apa. Cuman ini kamu harus tahu. Zaman ini udah mau mendekati akhir. Sekarang nih, tahun ini baru segini, tunggu tahun depan.
bakalan lebih banyak orang yang sesat dari orang-orang yang sekarang. Maksud Aki, kamu jangan ke atas ya, katanya gitu. Emang kenapa Ki? Orang-orang itu mah katanya nyembah sama Allah tiap hari sholat katanya, berzikir, masa minta kayak gitu? Emang itu apa? Menurut Ujang apa katanya gitu? Ya setahu saya, kata saya Ki, itu patilasan. Patilasan siapa? Anu ekonomi. Ya ngomong. Oknum ekonomi. Oke, paham. Paham kan? Paham. Nah di situ maksud Aki ekonomi gimana? Ujang naik ke gunung, nemu batu, diikat ke Ujang sama kain. Nah, Taruh di situ, chat, bikinlah nama, nanti Ujang ngajak lagi teman, nah ke situ, ayo di situ. Emang dikabulin Ki? Dikabulin, iblis yang nunggunya katanya gitu. Nah datang lagi, gitu terus menerus. Sekarang ada kan? Jangan ke atas, cuma orang-orang. Kalau memang ini kata saya, itu bukan patilasan yang sebenarnya. Sebenarnya gunung ini patilasannya yang sebenarnya mana? Yang mana? Ini kan kebun jambe, ya kebun jambe. Lihat nggak batu-batu, bongkahan batu. Ini dulunya waktu zaman kerajaan sebelum Siliwangi diangkat raja, udah mau diangkat raja lah. Nah, dulu pernah dulunya kan namanya Pangeran Pamanarasa ya. Itu pernah dibikinin keris di curug, namanya Curug Cigentis. Kalau sekarang, kalau dulu namanya Curug Cititis. Itu Cititis. Itu mereka zaman dulu yang namain Cititis gitu kan. Itu dulu air suci. Ya emang air mah suci kata saya, nggak ada air yang kotor. Enggak, itu yang jagainya orang-orang suci. Katanya gitu. Sekarang aja airnya jadi kotor karena banyak manusia yang kotor ke situ. Ada acara bertapa lah di situ katanya. Terus mandi di situ. Ada yang minum katanya mau minta berkah. Padahal kalau memang mau cai yang berkah di rumah juga bisa katanya. Iya juga. Ambil air putih, baca Palak Pinas. Itu udah bagus. Ya juga kata saya Ki ya. Iya juga ya, benar. Iya. Benar. Ngapain harus ku naik gunung rendam di curug katanya. Nanaonan kata gitu kan. Apa-apaan itu kayak gitu. Itu memang curug itu bekas patilasan waktu Pangeran Pamanarasa mau menguasai kerajaan yang ada di Jawa Barat, yang ada di Nusantara ini, utara, selatan, barat. Utara, selatan, barat. Nah itu kan 3 tuh. Kalau timur kan enggak, udah Majapahit tuh. Emang 3 doang Ki? Iya 3. Makanya kerisnya juga eloknya 3. Iya. Keris apa Ki? Naga runting. Naga runting. Ya, keris naga runting. Itu keris bukan sembarang keris katanya. Itu keris ada darahnya Prabu Siliwangi. Jadi kan nantinya bentuknya lurus. Batunya bentuknya lurus nih buat pegangannya. Itu ininya naga. Nah, itu sebelum menjadi bentuk naga, itu ditusukin ke lehernya Prabu Siliwangi. Tusuk 1 kali, darahnya ngalir ke keris itu. Adalah imajinasi, oh ini begini ukirannya. 2 kali lagi, tusuk lagi, oh begini ukirannya. 2 kali begini ukiran. Akhirnya ngebentuk lah ukiran naga. Dinamakan naga runting. Ya, karena kenapa 3 kata kakeknya Siliwangi? Kalau kamu ingin menguasai ya raja-raja yang di sebelah barat, utara sama selatan,
kamu harus perang dulu pakai keris ini. Bukannya senjata Siliwangi itu kujang. Kujang beda lagi. Kujang mah dibuatnya di Galunggung katanya. Cuman sekarang adanya di Gunung Halimun. Kalau Ujang pengen tahu, tapi janganlah. Gitu kan. Kalau di ini takut jadi inilah. Yang ada di kujang sama yang ada di keris itu beda. Dalam arti kan kalau zaman dulu sosok jin itu bisa masuk ke benda mati ya. Kalau bahasa kita bahasanya khodam lah. Oh kata saya berarti yang 3 luk itu buat menguasai yang 3 arah itu ya. Iya betul. Makanya sampai sekarang dukun pakai keris. Nah, karena apa? Ya begitu. Kenapa ini keris nggak dikasih sama keturunannya? Satu, siapapun yang megang keris ini nanti serakah. Pengennya berkuasa ya. Ya dulu pemanasa begitu. Pengennya berkuasa. Ini udah dapat ini, mau ini. Makanya banyak dukun pakai keris. Karena serakah. Kebanyakan orang-orang yang datang serakah, orang-orang serakah. Kenapa nggak pakai silet? Gitu iya. Iya. Coba katanya, ada nggak dukun yang pakai kujang? Nggak ada. Nggak ada kata saya. Iya, makanya Aki mah lebih baik diam aja di kujang daripada di keris. Jadi intinya si sosok ini yang selama ini ngikutin dulunya Prabu Siliwangi, cuman di dalam yang ada di dalam kujang itu. Dalam kujang. Selama perjalanan beliau itu dia ngikut lewat kujang. Berarti dia ngisi ke kujang? Ya. Berarti kalau misalkan orang yang serakah, tadi kan dukun punya keris, berarti gue ada keris tuh serakah. Ya. Tapi kan cuma ini doang, koleksi gue mah. Gak buat di. Ya dulu mungkin itu kalau sekarang kan mungkin udah enggak. Kan. Ya mungkin dia kan, ya saya juga nggak meyakini bahwa memang sosok itu begitu enggak sih. Cuma memang dia ngomongnya begitulah. Meskipun begini saya tetap diambil sisi baiknya aja. Nggak ada yang gimana lewat batas ke itu yang namanya urusan masalah keris inal itu terserah lah. Cuman itu mah saya cuman segerintil lah. Itu juga nggak terlalu dalamin lagi gitu kan, karena emang bukan ke situ arahnya gitu kan. Cuma ngasih tahu doang. Nah sekarang gini, kamu di sini ya, saya kakek mau nitip pesan katanya. Tolong benerin orang-orang itu. Maksudnya orang yang sesat? Iya, orang-orang yang pikirannya udah gila katanya. Nah di situ kan saya penasaran. Kemarin kan saya kesini kan 2 kali nih. Itu yang pertama saya kesini Aki kan yang nemenin saya. Ya, saya mau nanya Ki, itu yang ada di atas yang waktu saya temuin sampai teman saya kesurupan, itu siapa Ki? Iblis. Jangan diikuti. Iblis. Kenapa nggak Aki aja kata saya? Aki kan jauh kok. Itu bukan urusan. Contohnya begini, kamu lagi di jalan ngelihat orang mabok, coba apa yang kamu lakuin? Ya dibiarin Ki, masing-masing. Ya itu sama, bangsa kita juga sama seperti bangsa manusia. Bukannya nggak mau, bukannya nggak tahu amar ma'ruf nahi munkar, tahu. Cuman kan masing-masing ada pegangannya, ada ranah. Kalau di bangsa kamu yang amar ma'ruf, yang harus dakwah, ya, yang amar ma'rufnya, yang nahi munkarnya nahi munkar. Di Aki juga ada, sama. Ada jadi kehidupan, ya. Iya. Jadi ada semacam kayak gitu. Apakah memang bangsa kamu itu ditakdirkan memang harus pada serakah katanya? Kok beda sama bangsa saya gitu? Kalau saya mah bangsa saya mah kalau satu ya satu.
Kalau harus adil ya adil, nggak ada saling ini. Ya kalau yang udah masuk Islam katanya gitu, ya kalau yang belum masuk Islam ya sama aja. Orang namanya penjahat sama lakuan itu pasti ada katanya kan. Sampai dia ngomongnya nangis Pak, yang si Aki ini. Kamu ingat ketika junjungan kita Nabi Muhammad SAW saat dia sholat mau sujud, ada yang numpakin daging onta. Ketika Rasulullah ada yang ngelempari batu sampai darahnya menetes ke tanah. Ketika Rasulullah ada punggungnya sama kakinya ada yang nyabit pedang sama musuh-musuhnya. Apakah mereka gak ingat ke situ? Kalian itu sudah menyia-nyiakan perjuangan junjungan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perjuangan beliau membela agama Islam supaya mereka lurus semua. Sekarang malah disia-siakan. Sedih katanya kan. Sampai nangis. Ya saya juga berpikirnya, oh iya, kenapa bisa begitu ya kata saya. Padahal kan mereka udah bener-bener yakin lah pada ya bahwa Allah itu Tuhan mereka ya. Tapi kok masih aja gitu kan, masih belok, aja belok gitu kan. Memang gangguan iblis ini dahsyat. Jadi intinya harus kuat, bener-bener kuat gitu lah, belajar kuat gitu kan. Sekarang nih gitu kan, berarti emang gangguan itu memang gak bakalan kelar-kelar. Kuat iman ya. Yang jelas kan, apalagi kan ini udah akhir zaman lah ya. Istilahnya emang yang harus dikuatkan itu adalah ya iman dan amal soleh itu. Buat kehidupan masa depan kita ke depannya gitu. Di situ sampai saya juga ikut lah sedikit terharu lah gitu kan. Saya sadar lah bahwa saya ingat diri saya pribadi gitu kan. Sampai begini, saya tahu riwayat hidup kamu dari mulai kamu kecil sampai sekarang. Jadi begini Bang, dulu itu emang saya waktu lagi ya senang-senang nyari ilmu-ilmu gitulah. Itu emang saya sempat linglung. Karena mungkin kebanyakan kali ya. Oke, nanti yang itu nanti deh. Ya kebanyakan kayak gitu kan. Sempat linglung dan nyari sesuatu. Iya. Ya. Seperti nunggana. Iya. Di situ kamu dulu pernah kan ada yang ngasih tahu waktu kamu mau mandi di mana tuh di Curug Ciengang katanya. Itu ngapain kamu gitu-gitu? Itu nih Aki yang coba nyadarin kamu. Kok beda Aki? Ya saya mau jadi perempuan juga bisa. Gitu kan. Orang saya makhluk bangsa-bangsa Aki mah bisa nyerupain apa aja. Itu Aki sedih ngelihat kamu. Kalau ngelihat kamu nggak lurus. Karena saya ngelihat dari yang apa namanya, dari kakek, dari buyut, dari itu kan, sampai si Aki ini ngomongin, inget ya pesan dari Aki katanya, wala talbisul haqqo bil batil wa taktimul haqqo wa antum ta'lamun katanya. Si Aki itu, wa aqimus sholah wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah, ku sabar, ku sholat. Jangan mencampur adukan antara hak dan batil. Itu saya sampai, bener-bener gimana ya? Dalam banget itu ya? Iya, sampai gimana ya? Aduh, maaf. Iya. Jadi pas si Aki itu mencoba bener-bener nyadarin saya, memang keadaan saya itu waktu di Sungai Buana ya. Iya. Emang itu dari perjalanan saya, luka-liku saya dari kehidupan lah gitu kan. Emang lagi rumit banget. Oke. Dari situ emang lagi rumit. Mungkin di situ saya harus disadarkan gitu kan. Sampai gitu. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa asta'inu bis sabri wassalah. Afala taqilun. Apakah kamu tidak punya akal? Itu kan sering kamu baca. Katanya gitu. Ingat, kamu jangan belok kemana-mana. Jangan seperti pucuk bambu
yang kena angin kidul ke kidul, utara ke utara, kan sang. Jangan, kamu harus seperti batang pohon yang gede, harus benar-benar kuat gitu kan. Perjalanan kamu masih panjang. Cobalah belajar ngaji diri. Setelah ngaji diri, kamu bisa cobalah berinteraksi sama orang-orang terdekat kamu gitu kan. Sering ada ikatan persaudaraan lah, coba gitu kan. Karena yakin katanya, kamu harus yakin. Apapun yang dijalani dalam kehidupan ini kamu harus yakin. Yakin tahu. Ya kalau lagi ingat kali perjalanan saya dulu gitu kan, emang hancur banget gitu kan. Hancur banget gitu. Cuman saya disadarin lagi sama dia. Seolah-olah membuka memori. Tapi nguburin itu ya. Membuka memori. Apa kamu? Membuka memori saya gitu kan dulu. Terus saya udah panjang tuh ngobrol. Sampai saya udah ibaratnya ngeluarin air mata lah, udah kayak pasti. Lah itu mah emang terharu lah saya juga. Nyentuh banget ke hati ya, itu. Mungkin gimana ya, yang saya lebih menyentuhnya itu si kakek itu ngomong gini, kamu jaga ibu kamu katanya gitu. Itu ibu kamu. Tisu kan, silakan. Sedih banget ini. Maaf ya. Iya, silakan. Sedih banget ini. Jadi di antara anak-anak dari ibu kamu, saya tahu cuman kamu yang perhatian sama ibu kamu. Aki juga tahu katanya. Jadi kamu harus sabar. Meskipun kamu sama saudara kamu diledek, meskipun kamu sama saudara kamu diinjak-injak, kamu harus mempertahankan kehormatan ibu kamu katanya. Jaga ibu kamu. Mungkin jalan yang kamu tempuh itu jalannya di situ kuncinya. Nah di situ sampai saya udah itu mah gak kuat lah gitu ya. Saya kalau udah teringat sama ibu gitu kan, saya jadi ingat perjuangan waktu saya lagi pesantren, ibu bela-belain gini gitu kan. Saya ingatnya ke situ gitu kan. Setelah itu pasti Aki udah banyak ngobrol-ngobrol seperti itu. Dia ngomong gini, Aki, Ujang mau apa? Mau tahu siapa jati diri Aki. Tapi bukan bangsa manusia ya katanya. Ini Aki bangsa jin juga. Nama Aki biasa disebut Rahyang Jaya Dharma. Rahyang Jaya Dharma. Kalau mau tahu keturunannya ke sana jangan sekarang, nanti lagi katanya. Gitu ngomongnya. Nanti ada waktunya. Aki awalnya di mana, terus di mana, kenapa di sini gitu kan. Nanti aja. Nah, nyambung tuh. Dia ngebahas ke Telaga Bodas. Oh, yang sempat cerita kan? Di sini ya, Telaga Bodas. Iya. Ingat kan? Ingat masih ingat. Itu kan saya temu tuh Aki itu ya. Iya. Itu yang waktu saya nyebutin kisah Tasoka itu ya. Iya. Itu ternyata dia. Nah itu dia juga. Oh, jadi nanti ditongolin di videonya deh ya. Itu dia juga. Ujang tahu siapa saya. Saya galeng-galeng enggak kata. Kalau Ujang tahu dari dulu sampai sekarang Talaga ini saya yang jaga. Saya itu Sabtasoka. Sabtasoka. Ya. Ya nama Aki mah banyak. Katanya gitu. Ujang mau namain Aki juga bisa. Mau apa aja bisa katanya gitu. Cuman itu nama yang biasa dipanggil, yang sohornya di alam bangsa mereka itu namanya. Emang udah tua sih, udah
Udah sepuh ya? Sepuh, udah kayak inilah. Tepan tahu nggak itunya umurnya? Berapa? Ratusan? Ratusan lah. Soalnya Bang Sajin ya? Iya, ratusan, karena dia sempat ngomong, saya sebelum kerajaan Siliwangi dia udah ada. Dari mulai orang tuanya Siliwangi dia udah ikut. Gitu. Cuma memang keadaan belum masuk Islam dia, pengakuan dia gitu kan. Masuk Islamnya setelah ada orde era Pangeran Kian Santang. Tuh. Bahkan dia juga kayak tanya gitu kan, dia kalau ke Garut itu bolak-balik dalam sehari, Gunung Halimun, Gunung Salak, Gunung Lawu, Gunung Semeru. Pokoknya gunung-gunung yang ada di Nusantara. Dia dalam sehari bolak-balik. Ya percaya sih ya. Bolak-balik. Ya memang mungkin bangsa kayak gitu. Namanya juga kayak gitu ya. Jadi luar dari akal sehat kita lah gitu kan. Yang intinya Bang, saya bukan kesananya lah. Ibaratnya kan bukan dalam arti kita percaya sama omongan bangsa kayak gitu. Cuman kan balik lagi ke yang tadi. Kita ambil, kalau memang baik ya ambil. Kalau yang buruk ya buang. Jangan. Ibaratnya gini, meskipun keluarnya dari pantat ayam, kalau telur mah ambil. Iya. Ya. Luwak Jangan. juga kopi kan ya ambil. Iya. Baiknya bener. Ambil baiknya aja gitu kan. Bener. Apalagi ini buat ini apa istilahnya, pesan-pesan buat bekal hidup lah. Iya. Gitu kan, menuju supaya lebih baik lah gitu kan. Setelah itu kamu tahu nggak ini namanya gunung apa? Sangga Buana. Apa arti sangga? Apa Ki? Oh mikir dulu. Jangan gampang nyerah katanya gitu. Tahu nggak Bang arti sangga apa? Menyangga. Menyangga kan? Menyangga. Kalau bahasa ini menyangga ya. Kalau buana apa Kak? Buana itu bumi. Oh, menyangga. Oh. Bumi. Sangga buana, bumi beserta isinya. Penyangga dalam arti bumi ini harus dilestarikan, dirawat. Manusianya harus berbudi pekerti, ya. Ada tata kramanya harus dipakai. Dalam keilmuan ketauhidannya juga harus lurus. Supaya apa? Selamat. Jangan ini mah dikit-dikit gempa, dikit-dikit banjir. Itu karena apa? Hakikatnya itu ulah-ulah manusia juga. Iya. Longsor dan sebagainya. Bahkan sempet loh ngomong gini, ntar kalau kamu masih ada umur, lawu tuh lawu, kan dia ngomongnya gitu, lawu tuh lawu, nanti juga banyak tuh yang meninggal di sana. Ada saudara saya di sana katanya. Saudara si Yaki. Iya, katanya gitu. Yang benar Ki kata saya. Udahlah itu menanti aja lah gitu kan. Nah intinya dalam pendakian saya ini memang yang tadinya awalnya saya cuma mau tadabur gitu kan. Tadabur alam ya. Memang kan kalau mau niat ke naik gunung ya ibaratnya kita niatnya tafakur aja lah. Tafakur, tadabur gitu kan, supaya kita lebih yakin gitu kan terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah begini gitu kan. Bagusnya kan begitu gitu kan. Nah di situ di samping itu ternyata Allah juga memberikan hal-hal yang benar-benar bermanfaat khususnya bagi saya gitu kan. Yang tadinya saya yang awalnya mungkin lagi keadaan gimana ya, kayak orang gak tahu arah lah gitu kan. Akhirnya tersadarkan juga. Itu dikarenakan ada hal seperti itu gitu kan. Ya itu juga saya ya tanpa tanpa yang saya duga gitu harus mengalami seperti itu, nggak tahu lah. Itu malah jadi pertanyaan saya Bang. Oke. Ya sampai sekarang saya belum tahu jawabannya. Oke. Kenapa setiap saya ke gunung itu selalu aja ada kayak gitu? Itu pertanyaan saya.
Iya. Sampai sekarang saya belum ada jawabannya. Belum ada jawabannya? Belum ada. Oh, oke. Malah saya ada rencananya ntar habis kalau ada umur ya gitu. Amin. Ada rencana pengen ke sana tuh. Gunung mana nih? Mau ke Sagara. Anak-anak ngajak ke Sagara. Sagara. Ya, pengen tahu Garut Sagara. ya? Katanya pengen tahu lah gitu. Ya udah, insya Allah. Nggak tahu nih. Ini mendapat apa nih? Oke. Diminum dulu Kang. Waduh. Gokil. Sanggabuana. Gunung yang menjangga bumi berarti ya harus tadi ya Kang Omat jelaskan. Tapi terlepas dari itu Kang, kan pertama Kang Omat itu kan petilasan ada 2. Terus kemudian ke situ lagi kok lebih banyak petilasannya gitu kan. Ternyata tadi udah dikasih petunjuk lah gitu kan. Dapat bisikan-bisikan dari jin gitu ya. Yang kita sebagai perantar manusia yang dalam oknum manusia yang mempunyai pikiran yang jalan pintas, jalan cepat ya kan. Terus nggak mau usaha gitu kan. Dapatlah bisikan jeger ya kan. Kamu harus ke sini gini. Ke sana nemu batu, taruh lilitin kain gitu kan. Alhasil sampai sekarang nih yang banyak juga nih yang ya pasti adalah manusia. Justru saya heran di Indonesia ini apa aja ada. Iya juga ya. Terus yang lebih herannya lagi, kok banyak juga yang ikut. Iya juga ya. Ya, bener nggak? Bahkan yang ngaku nabi aja ada. Yang ngaku nabi ada, pengikutnya ada. Ada. Yang aliran yang laku malaikat ada. Ada. Pengikutnya ada. Ya. Terus apalagi tuh yang aliran sesat, pengikutnya banyak. Banyak, betul. Makanya di Indonesia itu wah bener-bener serba ada. Saya juga heran itu. Iya juga. Tapi itu make sense juga loh kan. Bener. Jadi gimana ya? Emang hebat nih Indonesia ini. Semua. Jadi ya, tuh. Maksudnya gini ya. Yang saya heran itu kok ada aja yang ikut gitu, malah banyak gitu kan pengikutnya gitu kan. Aliran sesat itu ya, nggak cuma puluhan tapi bahkan di ratusan loh. Iya. Pengikutnya loh. Iya, bukan puluhan lagi itu. Iya. Bukan puluhan lagi. Oke, terus yang masalah ini kan, buang celana dalam, terus pakaian dalam lah, entah itu ban dalam gitu kan, ban dalam kan pakaian dalam juga ya. Iya. Pokoknya Kang Omat ngelihat di salah satu tempat lah, termasuk Sanggabuana, ada deh berceceran tuh umat ikan itu tuh. Nah, sempet gak nanya orang yang ziarah di situ gitu kan, bahwasanya maksud tujuannya tuh yang tadi dijelaskan, ternyata buang sial. Tapi mitosnya nih kok apa ya? Gue misal ke sono ya logika kan paling nomor 1 ya. Masa buang sial sempak kita taruh situ. Lah kalau kita sial mulu, sempak kita dikeluarin situ banyak dong. Habis dong ya kan. Lo nggak pakai ya? Gue sial mulu buang sial di sono, ya kan? Iya kan, logikanya gitu ya, logikanya. Berarti pabrik-pabrik sempak menguntungkan dong bagi orang-orang yang buang sial gue buang gitu. Iya dong. Leluconnya gitu loh, kan ternyata ya tadi yang Bang Kang Omat ceritain orang-orang yang dapat bisikan dari iblis. Karena kan kalau jin ya ada jin muslim, ada yang jin jahat. Kalau iblis itu dia pasti jahat, emang tugasnya dia menyesatkan manusia kan gitu kan. Kalau setan ya sifatnya beda lagi tuh, lain cerita tuh. Jin, iblis, setan itu kan lain cerita gitu kan. Nah, terus kemudian ketemu sama si Aki lah, kita bilang lah. Aki gitu kan. Tadi kenapa Kang Omat sampai netesin air mata, teringat akan hal apa gitu Kang? Jadi yang saya bikin terharu itu memanglah saya teringat waktu dulu saya lagi begitulah gitu kan. Terus memang dalam kehidupan dari kecil sampai emang kan dulu kan saya pernah bilang sama Bang Omang, saya dari kecil itu dibesarin sama kakek almarhum kakek saya gitu kan. Jadi saya sama orang tua itu jauh. Jadi orang tua mau di sini kan. Kang Omat saya mau di sana tuh sampai itu saya kesini tuh udah saya udah nikah baru di sini. Itu yang saya ini. Yang keduanya emang saya teringat jasa ibu saya gitu kan. Waktu saya lagi mau pesantren, bahkan sambil ngejual
kambing nggak ada lagi satu-satunya, ibu jual gitu kan, itu saya teringat ke situ. Bahkan saya belum bisa belum bisa mengganti rasa pengorbanan ibu saya gitu sampai saat ini gitu kan. Ya ibaratnya bukan masalah harta duniawi, bukan gitu intinya gitu kan. Yang jelas saya berusaha untuk supaya bikin orang tua saya itu bangga gitu kan. Senang. Ya, karena emang gimana ya, sebenarnya ibu saya ini nih nggak mau kalau saya di sini. Pengennya di Iya, kamu jangan di sini. Tempat kamu bukan di sini, di sana. Kata ibu saya. Ini bukan kehidupan kamu kalau di sini. Ya mau gimana lagi? Kalau emang saya harus ngejalanin hidup, ya harus ngalamin di sini dulu, gimana lagi ya? Iya. Kita bukannya ngerencanain gitu kan. Betul. Nah yang keduanya, tadi itu ada yang lupa bang. Apa tuh? Itu kan tadi Sangga Buana itu ya, yang patilasan itu yang patilasan sejarah dari segi kerajaannya. Emang dulu itu tempat pembuatan senjata. Di kebun jambenya tuh. Kebun jambenya. Ya yang banyak itu. Yang tadi Kang Omat ke situ ya? Ya, cuman itu memang belum kegali semua. Itu gede bang. Apa tempat? Gede. Abang tahu nggak Pandai? Pandai besi. Yang pembuatan senjata kan namanya. Ya, yang besi plat-plat itu ya. Kalau di sana kan namanya pabrik besi lah. Kalau dulu pembuatan senjata kan itu di situ. Itu kalau dulu disebutnya Astra Domas. Astra itu senjata. Domas itu 800 senjata dibikin di situ. Di Sangga Buana. Wow, berarti kayak dengan sejarah juga ya Gunung Sangga Buana. Iya, emang sebenarnya gunung itu sejarah emang. Sejarah betul. Bahkan kan dia nyambungnya ke Halimun, ke Gunung Padang juga. Itu nyambung ke situ. Ke Gunung Galunggung nyambung. Oke, jadi teringat sama ini deh. Ki siapa gitu yang bikin keris di gunung tuh? Berdua tuh, aduh lupa, pokoknya ada tuh. Jadi teringat ke situ gitu loh. Oh iya, ternyata dulu tuh untuk bikin senjata aja leluhur kita tuh sampai nyari tempat benar-benar aman gitu ya. Emang yang belum dicera sama manusia gitu kan. Karena memang dulu mah beda kan dulu mah. Dari hal mesin kayak gitunya lah gitu. Dan sedikit nambahin sih, kalau nggak salah nih, maaf kalau misalnya salah tolong koreksi. Keris itu kan senjata yang sangat berwibawa ya. Makanya kan ketika buka keris pun ada tata keramanya, nggak cuma begini. Kalau begini ngajakin perang. Makanya kan deh selongsongnya nih, tempatnya yang diambil. Nah dia begini. Yang begini. Iya, naruh juga begini. Kalau udah nyebut begini kan udah lain lagi. Lain lagi, ngajak perang itu mah. Perang gitu kan. Gitu, terus juga ada keris yang bagian depan dan depan ada di belakang. Itu ada makna lagi tuh. Kalau digali tuh sangat luar biasa sih pengetahuannya. Terus juga dari loop ya. Loopnya ada berapa gitu kan. Tuan simbol-simbolnya ada. Ada, dan itu punya arti loh. Makanya artinya dalam. Orang yang ngoleksi keris itu bukan dia percaya dengan kehebatan si keris ini, tapi menjaga wibawa si keris ini gitu. Oke. Bahkan dari bahan pembuatan dari apa gitu kan. Terus ada yang bilang ini udah sepuh dan sebagainya, kan kelihatan tuh ya Kang. Jadi ke arah situ ya. Ini karena seru. Kalau gitu. ngobrol masalah kayak gini kayaknya banyak nih barangnya. Koleksinya banyak kan nih kayaknya. Menjaga warisan ya kan, menjaga warisan luhur gitu bagus kan. Ya, emang bagus. Bukan untuk mempercayai itu benda wah ini bermanfaat ini, enggak gitu kan. Kalau buat sekadar hobi ya. Iya, kalau kita enggak ada yang pepatah bilang kalau kita enggak merawat siapa lagi atau gimana gitu ya. Iya benar. Gitu kan. Nanti bisa ceritakan, oh nih loh senjata dahulu kita nih melawan Belanda bisa sampai keris, bahkan bambu runcing aja kita bisa merdeka gitu kan. Jadi kan kita bisa tahu sejarahnya. Betul. Jadi turun-temurun lah. Pasti kan istilahnya kan kita nanya juga, ini keris turunnya gimana emang? Begini. Iya memang bener. Jas merah. Jangan lupakan sejarah. Kalau just kidding lain cerita tuh. Oke nih, sungguh gue kalau Kang Omat sini tuh gue merhatiin dari awal sampai akhir sih yang lebih titiknya
yang tadi sejarahnya ada, terus kemudian pesan yang dari cerita itu ada banget dan dalam banget, terutama yang untuk teman-teman semua yang masih mempunyai orang tua yang masih komplit nih, bapak ataupun ibu masih coba, ada, ya berbaktilah kepada terhadap kedua orang tua gitu kan. Ya selagi kita bisa, ya kita laksanakan gitu ya Kang ya. Orang tua nggak minta duit, nggak minta. Enggak. Yang penting berbaktilah kepada orang tua. Gue sedikit nyentuh juga sih, apalagi tadi Kang Omat sempat cerita jagalah martabat ibu gitu kan, jangan sampai diinjak-injak sama orang lain dan sebagainya. Itu dalam banget sih. Itu udah cukup banget ngewakilin mungkin teman-teman semua, apalagi tambah lagi tadi tanda-tanda akhir zaman yang tadi Kang Omat ceritakan, bahwasanya Dajjal nanti. Ya kan istilahnya gini Bang, kita secara pemikiran akal kita lah, yang semua awam juga pasti terpikirkan. Ini kan era modern, ya. Kok masih ada aja yang percaya kayak gitu kan. Kan bukannya sedikit malah makin banyak. Sekarang malah makin banyak. Iya. Karena ini setan iblis lagi por-pornya ini. Karena emang udah mendekati zaman. Ibaratnya mau tutup buku nih. Iya. Udah lagi ininya ini. Gencar-gencar. Lagi kencang-kencang ini setan. Sekuat seberapa mungkin siasat buat nyesatin manusia. Karena apa? Mereka sedang menunggu yang pemimpinnya untuk masih turun ke Dajjal. bumi. Iya. Wow. Karena mereka kan diutusnya gitu. Udah nyarilah nyarilah pasukan-pasukan. Nanti pemimpin kita akan datang. Ini nih pemimpinnya. Wah, gitu. Itu sih. Kalau udah dimasukin ke ranah situ, aduh, ngeri Bang. Bener. Ngeri. Kita juga nggak tahu nih, mungkin besok kita meninggal ya. Mungkin detik ini kita meninggal, kita nggak yang tahu kan. Iya, karena kan ini mah sedikit akhir zaman ya. Akhir zaman. Karena kan kalau dari keterangan hadis-hadis kita ini emang zaman makin kesini ini bakal makin buruk. Jadi intinya fungsinya begini, untuk cara menyikapi akhir zaman sekarang itu cuman beriman dan beramal soleh. Itu doang bekalnya. Iya betul. Apapun bentuknya. Iya. Gitu. Karena memang udah banyak lah, banyak orang tersesat. Bener, bahkan ada yang puji-pujian Wali Songo tuh tiap hari gue dengerin ya gitu. Ya begini Bang, tapi maaf ya. Iya. Gimana tuh? Kadang-kadang begini, kan ada tuh yang seperti orang benar, bicaranya benar tapi salah. Contohnya gimana? Suka mendambang-dambakan orang yang mereka cintai. Contohnya, saya cinta nih sama jangan Umang gitu kan. Atau kalau enggak sama orang yang paling berpengaruh lah, contohnya ya. Contohnya gitu di kalangan masyarakat ini. Saking cintanya gitu kan, sampai mujanya gimana lah gitu. Terus di saat gak ada, si yang dicintanya itu gak ada, sampai diundang-undang, dipanggil, nih Aki datang nih, Aki saya datang nih, saya keturunannya nih. Itu kan kayak seperti benar ya, karena memang kita harus harus membaik-baikan orang yang suara apa itu? Dikentut ada aja. Ini jangan dikat ya. Yang ini jangan dikat, ini lucu nih. Gue kaget kan. Nggak apa-apa, iklan itu manusiawi, emang manusiawi. Emang ngehe aja gitu. Kalau boleh mah tembak lagi juga nggak apa-apa. Itu yang gedean dut gitu, jangan dut. Merdu banget ya remnya bis ciut. Terus gue nuker. Gue lagi serius. Kedistrak. Oke, bahkan ada yang itu juga pujian orang Jawa kan, sugi sawah, sugi mobil, besok mati tunggangannya katil. Artinya adalah lo punya sawah banyak, lo punya mobil banyak, lo mati tuh naiknya keranda kan gitu kan. Makanya sugi sawah, sugi mobil, besok mati tunggangannya katil. Ya, saya juga waktu naik ke gunung mana ya,
ke Galunggung. Saya pernah sempat ditanya gitu, kamu naik gunung dari bawah ke atas capek nggak? Capek ya? Yeah. Banyak kerintangan nggak? Banyak. Terus setelah kamu ke puncak bangga nggak? Bangga banget kan? Akhirnya kita bisa menaklukkan gunung ini. Gitu. Pas begitu turun kita kan punya cerita. Terus kita mati. Ntar malaikat datang. Kamu pernah naik ke gunung apa aja? Kan gak nanya kayak gitu. Ya. Tawa takut dosa. Sama halnya kan begini bang. Itu mah umpama gitu. Umpama. Bukannya yang naik gunung ini. Umpamanya gini. Kita ngebela-belain nyari harta dunia. Sampai kita menduakan yang kuasa. Ya. Itu kan benar jelas udah dosa besar bang. Gitu, bang. Nanti kalau di saat dia mati, apakah yang mereka perjuangkan, yang dia perjuangkan selama hidupnya bisa nolong? Enggak bisa. Enggak bakal bisa. Malah bikin celaka itu. Betul. Jadinya kalau bahasa ini mah kita mending segir tengah aja. Apa tuh artinya? Jadi ya yang tengah-tengah saja. Berarti yang ya lurus-lurus aja lah gitu ya. Tengah-tengah saja. Jangan belok. Apalagi belok dikit, malah kebablasan. Ya memang kan dari kehidupan ini kan nggak bakal bisa terlepas dari intinya lah. Contohnya hal kehidupan itu dari segi ibadah juga kita kan perlu ekonomi juga. Ya. Dalam arti kita ibadah tapi ekonominya nggak dicari, itu salah juga. Karena emang kita ibadah juga butuh perekonomian kan. Ya. Jadi kita harus bisa nyimbanginnya. Jangan terlalu berlebihan. Gitu kan. Ada juga yang ibadah terus. Dunianya nggak dicari sedangkan punya kewajiban untuk menafkahi. Ya, menafkahi anak istri. Kita bayar. Itu kan nggak disebut benar juga. Ya. Berarti harus balance nih. Iya, harus seimbang. Gitu, harus seimbang. Oke. Ya itu mah cerita inilah sepintas itu kan. Aja, Nah, balik lagi kayak tadi. Jadi intinya selama saya di gunung itu akhirnya yang tempat patilasan itu yang benar memang ada sejarah bekas patilasan kerajaan Prabu Siliwangi itu Pandai Besi, tempat pembuatan senjata. Ya 800 senjata. Yang dia namakan Astradomas. Kalau yang di Halimun itu Astadomas. Itu Asta. Apa? Asta itu syair kalau disebut lah. Syair. Kata-kata lah. 800 kata-kata yang dibikinnya di situ syair. Di situ di Halimun. Kayak ucapan-ucapan kayak gini. Ya. Aksara Jawa. Itu kan dulu bukan Gunung Salak. Gunung Halimun. Salakah. Oh iya. Perak ya. Salakah Astadomas. Oke. Bahasa yang ditata, yang dibikin syair sebagus mungkin 800 kata-kata di situ yang tulisnya di Gunung Salak Halimun. Jadi menambah wawasan lagi. Tapi nanti gue penasaran tentang cerita yang lain nanti deh. Ada yang salah satu nanti kita udah tagin tuh. Tag nih. Ada yang perjalanan Kang Omat itu. Yang mana? Yang sempat belok kanan. Oh, kira yang tadi lewat. Enggak, itu tadi enggak. Tut gitu. Enggak tut. Gue mending lebih suka yang tut gitu memang. Tut. Tapi itu indah banget loh suaranya. Indah banget tuh. Gitu, alunannya tuh oke gitu. Sampai gue ke distract lagi serius lo pada lo. Iya. Oke, ini gue tutup dulu deh. Oke, teman-teman habis nonton video ini ya, teman-teman langsung aja mampir ke YouTube Kang Omat itu baru Dakorot. Ramaikan lagi YouTube Kang Omat supaya Kang Omat lebih semangat lagi, dan misalkan teman-teman semua yang belum tahu tentang cerita Kang Omat, karena nggak cuma sekali Kang Omat sini, bahkan dari dulu juga Kang Omat sudah pernah cerita ya juga ya, dari Telaga Bodas, terus kemudian pabrik,
Soalnya banyak deh, pokoknya nanti gue cantumin semua deh di bawah video ini cita-cita dari Kang Omat ini. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kang Omat ini bukan untuk nakut-nakutin nih. Teman-teman semua ketika mendaki Gunung Sanggabuana ataupun menjalani sebuah kehidupan, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kang Omat, terima kasih banyak loh. Alhamdulillah.